Selamat pagi. Kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Diska. Kamu bisa panggil Kak Diska atau Bu Diska, nyaman kamu aja. Nama kamu siapa? Dharma. Oke. Dharma, kita berdoa dulu yuk sebelum mulai kegiatannya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Dharma sekarang kelas berapa? Kelas 5, wah sebentar lagi kelas 6 nih. Gimana di kelas 5, susah nggak? Iya, tadi abis pelajaran apa? Gimana, suka matematika nggak? Enggak? Kenapa? Susah ya, menghafal rumus-rumus gitu ya? Oke, mungkin Dharma sendiri ada mata pelajaran apa yang disukai? PJOK. Apa tuh olahraganya yang disukai? Oke, terus ada lagi nggak? Oke, jadi suka main bola ya. Oke, Dharma sendiri rumahnya di mana? Beneran deket ya ternyata ya. Kalau berangkat diantar atau gimana? Pulangnya dijemput. Oh, diantar jemput ya. Terus Dharma kalau di rumah biasanya belajar sama siapa? Sama punya kakak Dharma. Kelas berapa? Oh, kalau belajar sama kakak biasanya diajarinnya gimana? Maksudnya biasanya belajar apa gitu, minta diajarin apa? Oh, kalau nggak matematika bahasa Indonesia. Kalau sama ibu? Agama. Berarti kalau di rumah belajar sama ngerjain tugasnya dibantu ya. Oke. Lalu Dharma sendiri kalau di kelas banyak temannya nggak? Banyak. Seru nggak? Kakak ada permainan nih. Jadi kakak punya beberapa kartu nih. Nanti kita mainan. Ini kartunya satu gambar itu ada 2 kartu. Kakak jelasin dulu ya. Contohnya bisa dibantu mencari pasangannya. Kita coba level yang mudah dulu ya. Kita cek Dharma bisa apa enggak. Coba Dharma ingat-ingat dulu posisinya. Oke, sudah? Siap? Kebalik ya. Oke, silakan dicocokkan. Ya. Oke, tunggu dulu. Ini adalah kartu tidur tepat waktu. Biasanya Dharma tidurnya kalau malam jam berapa? Jam 8. Jam 1 malam ngapain aja itu? Main apa ayo? Oh, Dharma udah punya HP sendiri. Terus kalau main HP sehari berapa jam? Oh, biasanya main apa kalau di HP? Oh, Roblox. Aku mau punya Roblox ya. Oke. Jadi biasanya jam 8, kalau enggak sampai jam 1. Emang kalau di sekolah enggak ngantuk apa? Kalau jam 1 baru tidur. Oh, kalau sekolah jam 8 malam udah tidur. Oke, lanjut. Coba. Oke, betul. Terus ngerjakan PR. Tadi kamu kalau ngerjain PR di rumah ya sama, kalau enggak ibu sama kakak. Biasanya pernah nggak kamu lupa nggak ngerjain PR? Pernah. Kenapa kok lupa? Oh, punya pikiran. Biasanya mikirin apa? Oh, matematika, mikirin kayak tugasnya tadi pecahan gitu. Tadi banyak pikiran, banyak
pikirannya karena PR sama karena kayak matematika tadi. Tapi kok bisa lupa ngerjain PR? Kadang bakal pas itu sekolah terus Oh, udah lupa. Biasanya kalau lupa gitu gimana? Biar nggak lupa kamu ngelakuin apa? terus buku. Oh gitu. Jadi kamu punya buku catatan biar nggak lupa ya nyatet tugas-tugas gitu. Sekarang masih sering lupa nggak? Sedikit. Kadang lupa gitu ya. Ya kalau lupa ngerjain PR dimarahin nggak sama Bu Risno? Ditegur. Tegurnya gimana? Oke. Maksudnya ibu tahu nggak kalau kamu lupa ngerjain PR gitu? Tahu. Dimarahin? Dikasih tahu gitu, dibilang. Oke, bisa lanjut. Ingin mendapatkan nilai yang bagus. Kamu pernah nggak mendapatkan nilai yang bagus? Gimana perasaannya kalau dapet? Senang. Tapi pernah juga nggak dapet nilai yang kurang memuaskan gitu? Perasaannya sedih. Oke, biasanya kalau dapet nilai yang kurang memuaskan, apa yang kamu lakukan? Belajar yang lebih giat. Oke, bagus sekali ya. Jadi biar nilainya bisa semakin bagus harus tetap belajar dengan giat. Oke, lanjut. Oke, bertanya nih. Dharma kalau di kelas biasanya kalau nggak paham nih, bertanya apa enggak? Kadang tanya, kadang enggak. Kalau nggak tanya, kenapa? Kenapa kok nggak berani tanya? Takut. Kenapa takut? Kan Bu Isnona nggak galak. Kalau kamu tanya malah dijelasin ulang. Atau karena kamu bingungnya di mana gitu. Ya kayak gitu ya, biasanya seperti itu. Nah kalau kamu misalnya bingung nih, terus nggak nanya, terus gimana? Nanti nggak paham juga. So tanya teman sebangku, ya teman sebangku tahu, dikasih dijelasin gitu, dibantu gitu. Oke, lanjut. Keren banget, dan berarti ingatannya tajam ya. Nah kalau di kelas kamu ingatannya setajam ini nggak? Enggak, kenapa? Biasanya kayak tutur kata itu sama biasanya Udah lupa. Terus gitu gimana? Biar nggak lupa, kamu ada cara lain gitu loh. Apa? Oh gitu, biar nggak cepet lupa ya. Oke, kita tadi game menjodohkannya sudah selesai. Nah, kakak ada satu games lagi nih, biar mau lihat nih seberapa tajam ingatannya Dharma gitu. Kita akan merangkai kata. Merangkai kata menggunakan kartu ini lagi nih. Coba ya. Kakak pilih. Coba kalau kakak kasih 4 kartu ini, Dharma suruh merangkai kata dari kartu ini. Bisa nggak? Perlu dikasih contoh nggak? Oke, contohnya gini ya. Dharma suka membaca buku di perpustakaan dan selalu memperhatikan guru sehingga Dharma mendapatkan nilai yang bagus. Bisa? Coba diulang dari kakak. Kalimatnya? Ya, coba diulang kalimatnya. Oke, kita ulang ya, yang fokus ya. Dharma
suka membaca di perpustakaan, dan selalu memperhatikan guru, sehingga Dharma mendapatkan nilai yang bagus. Coba ulang. Ya. Kita ulang lagi. Oke. Dharma suka membaca buku di perpustakaan dan selalu memperhatikan guru, sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Setelah ini, Ibu mau tanya nih perasaan Dharma melalui kartu SMS. Ini ada beberapa ya. Untuk game yang tadi yang mencocokkan Dharma, rasa ekspresi atau perasaan mana yang menggambarkan? Senang, kenapa? Oke, melatih ingatan ya, bisa melatih kefokusan juga. Terus buat games yang merangkai kata tadi, ya, bingung, kenapa bingung? Oke, karena Dharma gampang lupa, jadi gamenya sedikit buat bingung ya. Terus biasanya kalau Dharma belajar nih, mana perasaan yang paling menggambarkan Dharma? Bosan, sedih, bingung, atau senang? Bingung juga. Terus kalau bingung, Dharma tanya ke siapa? Tanya ke kakak, kalau enggak ibu. Setelah tanya apakah masih bingung? Sedikit. Kalau misal masih bingung, apakah udah diem aja atau tanya lagi? Tanya lagi sampai bisa ya. Jadi saat belajar kadang Dharma merasa bingung karena gampang lupa tadi ya. Dan biasanya tanyanya ke kakak atau ibu. Oke, dari berapa ini? Ada berapa kartu ini? Ya, ada 8. Terus 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya sih. Nah, dari 10 ini mana nih yang sudah Dharma lakukan sejauh ini? Sejauh ini? Iya. Ini memperhatikan dulu terus. Ini ya, oke. Terus ini yang mana? Nah, itu ada lagi nggak? Oke, kadang enggak ya, ada ya setiap mulai pelajaran berdoa. Tapi kalau di rumah mau belajar gitu berdoa nggak? Juga ya mungkin bisa mulai dibiasakan ya, biar kalau dalam berdoa nanti bisa diberi kemudahan menghafal, terus bisa lebih fokus gitu ya. Jadi dibiasakan kalau di rumah sebelum belajar Dharma berdoa. Oke, terus selain memperhatikan guru, bertanya, belajar dengan orang tua dan mengerjakan PR, mana lagi? Yang lain belum? Ini yang baca buku. Kalau guru belum datang, biasanya di kelas membaca buku dan merangkum gitu. Biasanya Dharma sendiri atau teman-teman juga melakukan?
Oh, karena sama temen ya. Oke, selain itu berdoa tadi kalau di kelas ya, kalau di rumah belum ya. Terus ini udah belum membagi waktu ya, jadi Dharma bisa membagi waktu antara bermain, belajar, terus tidur tepat waktu, dibiasakan. Terus ini juga nih, ini ya tadi ya, yang ini nih dikurang-kurangin apa? Main HP, jangan sampai karena main HP Dharma tidurnya sampai jam 1 malam. Nanti kalau kurang tidur kami jadi ngantuk di kelas, terus nggak fokus dan lupa, jadi mudah lupa gitu ya. Oke, selain itu berarti ini di kelas kadang ya nggak? Oke, di kelas kadang ya belajar bersama teman. Kalau yang ini belum pernah. Padahal di sini ada perpustakaan kan? Di sebelah perpustakaan besar loh. Jadi kamu belum pernah membiasakan baca buku di perpus ya? Tapi kalau membaca kadang di kelas begitu. Oke, bagus sekali. Nanti bisa dibiasakan ya Dharma ya, baca buku, ngajak teman nih. Selain bermain gitu, waktu istirahat bisa baca buku di perpustakaan. Oke, mungkin cukup ya Dharma ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita akhiri, berdoa mulai. Terima kasih Dharma. Bye-bye.